Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita bersama merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Malam dapat kami lewati bersama dengan Allah. Dengan sepanjang hari kegiatan sebelumnya, tangan-Mu menopang kami, tangan-Mu memegang kami, melindungi kami dan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kau terus membawa kami dekat melekat padamu melalui pimpinan firman-Mu. Tuhan, hari ini kembali kami mau dikuatkan. Hari ini kembali kami mau diteguhkan. Urapilah hamba-Mu ini, berkatilah bersama dengan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, segala tipu muslihat iblis yang mengacaukan konsentrasi kami, yang berusaha mengambil berkat firman-Mu, kami tolak, hancurkan, patahkan demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Berkatilah kami dengan firman-Mu ini, kami dan seisi rumah kami dan orang-orang yang bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami hari ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan perikop perenungan kita dengan tema ini. Berkat bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan di Mazmur 34 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat 7 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Bapak Ibu bisa memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Mazmur 34 ayat 7 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian dari Raja Daud ini mengingatkan dan meneguhkan saya serta Bapak Ibu Saudara saat kita hidup berlindung kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup mencari Tuhan, hidup berseru kepada Allah. Kita masih ingat yang kemarin ya renungan kita, bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan itu diwujudkan dengan sikapnya yang selalu mencari Tuhan. Selalu mencari Tuhan, artinya selalu membutuhkan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, mengerti dan mengenali bahwa diri sendiri tidak sanggup berbuat apa-apa, tidak dapat menolong, tidak dapat memberikan apapun. Hanya Tuhanlah, maka selalu mencari Tuhan. Dan bukan hanya selalu mencari Tuhan, tetapi mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Tidak mencoba menoleh kiri kanan, siapa lagi ya yang bisa saya mintain tolong selain Tuhan. Siapa ya yang bisa memberikan saya pertolongan? Tidak, tapi hanya kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan bagaimana sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga Kristen, kita mengingatkan anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa pemberi solusi, pemberi jalan keluar di tengah persoalan apapun jenisnya, mau persoalan keuangan, mau persoalan rumah tangga, mau persoalan kesulitan apa saja jenisnya, menghadapi orang yang jahat, menghadapi orang yang mengancam, menghadapi situasi apapun, kita harus mengingatkan dan mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencari Tuhan. Contoh sederhana, saat anak kita mau ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ulangan kelulusan, Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita
mengajarkan tiap-tiap hari, mempersiapkan anak-anak kita menghadapi ulangan itu dengan hidup mencari Tuhan, dengan hidup berdoa. Bapak Ibu, saat anaknya mau masuk ke ujian akhir tingkat ya, akhir sekolah, saat mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang pernah mengajar, saya melihat bagaimana orang tua sangat sibuk memberikan les sini sana kepada anaknya, supaya anaknya bisa dapatkan nilai yang baik, supaya anaknya lulus, dan kalau anaknya lulus, anaknya bisa masuk universitas. Orang tua berjuang dengan keras, bekerja, dapat uang sebanyak-banyaknya supaya anaknya bisa masuk. Dan tapi tidak sedikit gitu ya, tidak jarang, maksudnya yang tiap-tiap hari, ayo nak berdoa, masukkan doanya kepada Tuhan. Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber jawaban kita. Les itu seakan jadi lebih penting. Belajar kemana-mana itu seakan lebih menolong, lebih memberikan jawaban. Bukan les itu tidak perlu, tapi di atas segalanya bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita itu meminta perlindungan kepada Tuhan. Saat mau masuk ke perguruan tinggi atau masuk ke sekolah yang difavoritkan, yang diinginkan, berusaha mencari pejabat siapa yang bisa tolong kita masuk sekolah ini ya. Oh, mungkin orang itu dipakai Tuhan, tapi dengan jabatannya. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya siapa yang menjadi tempat pelarian kita, perlindungan kita, tempat pertolongan kita? Akan diberkatilah oleh Tuhan saat kita mengingatkan dan mengajarkan anak-anak kita, nak, belajar sungguh-sungguh dan terus minta pertolongan Tuhan. Karena kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan bawa masuk ke situ. Nak, kalau kamu gak ngerti soalnya, kalau kamu sudah belajar, sudah menghafal, sudah mengingat, kamu sudah les, tapi mentok, apa yang harus kamu lakukan? Lipat tanganmu, nak, tutup mata, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan ingatkan, minta Tuhan beritahu jawabannya apa. Bapak Ibu Saudara, ingat yang terutama yang harus kita sampaikan, yang harus kita ajarkan dalam kehidupan anak-anak kita adalah mencari Tuhan. Waktu anak-anak kita sakit, minum obat sana sini situ, berobat sana situ, tidak sembuh-sembuh, kita terus gopoh, bingung, dengan cepat gugup bawa sana sini situ. Tapi sudahkah tindakan pertama yang harus kita selalu lakukan adalah berdoa. Ayo nak, minta kepada Tuhan, cari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai semuanya. Tuhan itu bukan nomor 2. Setelah semuanya dapat baru ngomong sama Tuhan, bukan. Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan, dan apa berkatnya? Orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang tertindas itu saat berseru Tuhan mendengarkan. Tuhan menyelamatkan dari kesesakannya. Ini berkatnya. Apa berkat yang berikutnya disampaikan oleh Raja Daud? Kalau orang mencari Tuhan, orang berlindung kepada Tuhan, di dalam ayat 9 bagian terakhir itu, berbahagialah dia. Apa yang dimaksudkan berbahagia? Diberkatilah dia. Dia akan menjadi orang yang penuh sukacita. Kenapa? Karena memang orang yang berlindung kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, itu dia akan mengalami karya keselamatan dari Tuhan, mendapatkan pertolongan di tengah-tengah kesesakan. Apalagi Tuhan akan meluputkan mereka dari orang-orang yang mengancam. Dari ini di ayat yang ke-8 itu dari situasi yang tidak aman. Makanya digambarkan malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara, di situasi perang, di waktu-waktu tertentu itu para prajurit berkemah mengelilingi wilayah-wilayah mereka agar wilayah mereka tidak diserang oleh musuh. Dan demikianlah Tuhan katakan malaikat-malaikat itu berkemah di sekeliling orang-orang takut akan Dia. Kenapa? Karena orang-orang yang takut akan Dia ini dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja, sedang dalam situasi tidak aman. Maka malaikat-malaikat itu berkemah untuk apa? Untuk meluputkan orang-orang yang takut akan Dia. Dan di dalam ayatnya yang ke-9, orang yang berlindung kepada Tuhan selain akan diselamatkan dari kesesakan,
diselamatkan dari ketidakamanan, dari serangan musuh. Orang yang berlindung kepada Tuhan akan menikmati dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik Tuhan akan dinyatakan. Maka orang-orang yang berlindung kepadanya akan melihat perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Allah itu bukan hanya dilihat, tapi juga dinikmati. Pernah Bapak Ibu Saudara melihat perbuatan-perbuatan baik Tuhan kepada tetangga, kepada orang lain, kepada orang sepersekutuan? Tapi kita bukan hanya melihat itu dialami oleh orang lain, tapi akan kita menikmatinya. Kita yang akan merasakannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa keluarga kita. Kita bawa hidup kita dalam perlindungan kepada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah menolong kita, menyelamatkan kita di tengah kesesakan. Di tengah ketidakamanan, malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan bukan hanya kita lihat dialami oleh orang lain, tapi akan kita lihat terjadi dalam hidup kita dan dapat kita nikmati bersama dengan seisi rumah kita. Kita, ya, saya dan Bapak Ibu Saudara akan menikmati dan melihat perbuatan-perbuatan baik Tuhan dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami kagum akan Engkau. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mengingatkan kami hari ini untuk hidup berlindung kepada Tuhan. Membawa seisi rumah kami berlindung kepada Allah. Mengajarkan kepada generasi penerus kami untuk berlindung kepada Tuhan dengan terus mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan tempat satu-satunya yang memberikan pertolongan. Ajari kami ya Allah terus mencari Tuhan dan berseru kepadamu. Kami menantikan penggenapan berkat-berkat-Mu dinyatakan. Perlindungan-Mu yang meluputkan kami dari kesesakan, melindungi kami dari ketidakamanan, dan perbuatan-perbuatan baik-Mu yang akan Kau nyatakan, kami akan nikmati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami akan bekerja, melayani, beraktivitas sepanjang hari ini di dalam berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.